Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi tentang penelitian korelasional, di mana anggotanya ada saya sendiri Kisti Mulki Aulia, ada rekan saya Rian Surya Lesmana, Septi Nurrahmani, Rika Malia, dan Wulan Sari. Di sini kami memiliki 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan tujuan penelitian korelasional. Yang kedua ada macam-macam penelitian korelasional. Yang ketiga ada rancangan penelitian korelasional. Yang keempat ada desain penelitian korelasional. Dan yang kelima ada kelebihan dan kekurangan penelitian korelasional. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan penelitian korelasional, yang akan disampaikan oleh rekan saya Rian Surya Lesmana. Kepadanya disilahkan. Saya Rian Surya Lesmana akan menjelaskan pengertian dan tujuan penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak akan terdapat manipulasi variabel. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini sangat penting, karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik atau tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi. Kemudian, penelitian korelasional menggunakan instrumental untuk apakah dan untuk tingkat apa terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat dikuantifikasikan. Penelitian korelasional ini dilakukan dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, bidang sosial, ataupun bidang ekonomi. Penelitian ini hanya terbatas pada penafsiran hubungan antara variabel saja, tidak sampai pada hubungan kausalitas. Tetapi penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk dijadikan penelitian selanjutnya, seperti penelitian eksperimen. Nah, penelitian ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, penelitian korelasi tepat digunakan jika variabelnya itu kompleks, dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, yaitu memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam lingkungan nyata. Yang ketiga, yaitu memungkinkan penelitian mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Adapun tujuan penelitian korelasional adalah untuk melihat sejauh mana variabel-variabel suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih. Adapun tujuan secara khusus penelitian korelasional yaitu yang pertama, untuk mencari bukti terdapat atau tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel. Yang kedua, bila telah ada hubungan, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kerataan antar variabel. Dan yang ketiga, yaitu untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti atau tidak berarti. Baik, terima kasih kepada Rian yang telah memaparkan pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dan tujuan dari penelitian korelasional. Di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai macam-macam penelitian korelasional. Nah, langsung saja, macam-macam penelitian korelasional ini dibagi menjadi 3, yaitu penelitian korelasi, penelitian prediktif, dan korelasi multivariat.
Kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu penelitian korelasi. Nah, penelitian korelasi atau korelasi sederhana ini digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel atau kita sebut dengan istilah bivariat. Nah, penelitian korelasi ini dapat saya contohkan misalnya dalam judul penelitian korelasi atau hubungan antara pengetahuan alat praktikum dengan kemampuan psikomotorik siswa. Nah, di situ kan dapat kita lihat ada dua variabel. Yang pertama itu variabel pengetahuan alat praktikum. Nah, yang kedua yaitu variabelnya kemampuan psikomotorik siswa. Nah, pokoknya yang harus kalian ingat dalam penelitian korelasi ini itu terdapat dua variabel yang dibandingkan dalam waktu yang bersamaan. Penelitian jenis ini seringkali menjadi bagian dari penelitian lain, dilakukan sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian yang lebih kompleks. Misalkan, ketika kita akan melakukan penelitian korelasi multivariat. Nah, korelasi multivariat itu kan menggunakan 3 variabel. Nah, sebelum kita menyelidiki hubungan langsung dari ketiga variabel itu, pastinya kita harus menyelidiki hubungan antar satu sama lain secara berpasangan. Jadi misalkan dari variabel 1 dengan variabel 2 terlebih dahulu, lalu variabel 2 dengan variabel 3, kemudian variabel 1 dengan variabel 3, nah seperti itu. Nah, setelah menghubungkan satu sama lain secara berpasangan, barulah kita dapat menghubungkan 3 variabel itu atau penelitian korelasi multivariat itu. Jadi pada intinya, desain penelitian ini cukup sederhana, hanya dengan mengumpulkan skor 2 variabel lalu menghitung koefisien korelasinya. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, pertama-tama peneliti harus menentukan sepasang variabel yang akan diteliti tingkat hubungannya. Nah, pemilihan kedua variabel ini harus didasarkan pada teori, asumsi, dan hasil penelitian yang mendahului atau pengalaman bahwa keduanya sangat mungkin berhubungan. Kita lanjut ke penelitian yang kedua, yaitu penelitian prediktif. Nah, dalam pelaksanaan di bidang pendidikan, banyak sekali situasi yang menghendaki dilakukannya prediksi. Misalnya, dalam setiap ajaran baru, karena setiap sekolah memiliki keterbatasan fasilitas, tentunya harus dilakukan penyeleksian untuk para pendaftar yang akan diterima menjadi calon siswa. Penelitian prediktif ini memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Nah, penelitian ini sebagaimana penelitian korelasi sebelumnya, melibatkan perhitungan korelasi antara suatu pola tingkah laku yang kompleks, yakni variabel yang menjadi sasaran prediksi atau kita sebut dengan kriteria, dan variabel lain yang diperkirakan berhubungan dengan kriteria, yaitu variabel yang dipakai untuk memprediksi atau kita sebut dengan prediktor. Jadi, perbedaan utama antara penelitian korelasi yang sebelumnya dengan penelitian prediktif ini yaitu terletak pada asumsi yang mendasari hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam penelitian korelasi yang sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa hubungan antar kedua variabel terjadi secara dua arah. Dengan kata lain, ini hanya menyelidiki apakah kedua variabel itu ada hubungannya atau tidak, tanpa memiliki anggapan bahwa variabel yang muncul lebih awal dari yang lain. Nah, oleh karena itu, biasanya kedua variabel diukur dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan pada penelitian prediktif ini, selain menyelidiki apakah kedua variabel itu ada hubungannya atau tidak, ia juga memiliki anggapan bahwa salah satu variabel yang muncul lebih awal dari yang lain atau hubungannya satu arah. Oleh karena itu, tidak seperti penelitian korelasi yang sebelumnya, kedua variabel itu diukur dalam waktu yang bersamaan. Namun, pada penelitian prediktif ini, variabel prediktor diukur sebelum variabel kriteria terjadi dan tidak dapat dilakukan sebaliknya. Yang ketiga yaitu korelasi multivariat. Sebagaimana yang telah saya singgung di pembahasan sebelumnya, bahwasannya korelasi multivariat ini menggunakan 3 variabel atau lebih. Nah, korelasi multivariat ini disebut juga dengan korelasi ganda, yaitu bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antar 3 atau lebih variabel.
yaitu 2 atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependen. Korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada Septi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian korelasional. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman semua apabila nanti penjelasan saya kurang dipahami atau tidak dapat dipahami, karena sejujurnya saya pribadi pun masih sangat bingung dengan materi ini. Jadi mari kita pahami dan belajar bareng-bareng. Mungkin nanti akan ada tambahan dari Pak Ading selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Oke. Rancangan penelitian korelasional ini dibagi menjadi 6, itu menurut Saugnesi dan Segmainit tahun 2000. Dalam Esmir 2010, penelitian korelasional mempunyai hubungan atau mempunyai berbagai jenis rancangan. Yang pertama itu ada rancangan korelasi bifarat. Nah, rancangan penelitian korelasi bifarat ini adalah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel diukur, hubungan tersebut mempunyai tingkatan dan arahan. Nah, arah hubungan diindikasikan oleh simbol plus dan minus. Suatu korelasi negatif berarti bahwa semakin tinggi skor pada suatu variabel, semakin rendah pula skor variabel lain, atau sebaliknya. Korelasi positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi skor pada suatu variabel, semakin tinggi pula skor pada variabel lain, atau sebaliknya. Hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar merupakan korelasi positif. Nah, hubungan antara stres dan sehat merupakan contoh korelasi negatif. Begitu. Yang kedua itu ada regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua dapat diprediksikan. Regresi merujuk pada seberapa baik kita dapat membuat prediksi ini, sebagaimana pendekatan koefisien korelasi baik min 1,00 maupun plus 1,00. Prediksi kita dapat lebih baik. Sebagai contoh, terdapat hubungan antara stres dan kesehatan. Jika kita mengetahui skor stres kita, maka kita akan memprediksi skor kesehatan kita di masa yang akan datang. Yang ketiga ada regresi jamak atau multiple regression. Nah, regresi jamak ini merupakan perluasan regresi dan prediksi sederhana dengan menambahkan beberapa variabel. Kombinasi beberapa variabel ini lebih banyak kekuatan kepada kita untuk membuat prediksi yang akurat. Apa yang kita prediksikan disebut variabel kriteria. Apa yang kita gunakan untuk membuat prediksi, variabel-variabel yang sudah diketahui disebut variabel prediktor. Sebagai contoh, jika kita tidak hanya mengetahui skor stres kita, tetapi juga mengetahui skor perilaku kesehatan, seberapa baik saya memperhatikan diri sendiri dan bagaimana kesehatan kita selama ini, baik yang secara umum, sehat atau sakit, kita akan memprediksikan secara tepat status kesehatan kita. Dengan demikian, terdapat 3 variabel prediktor: stres, perilaku kesehatan, dan status kesehatan sebelumnya, dan 1 variabel kriteria yaitu kesehatan di masa yang akan datang. Nah, yang keempat itu ada analisis faktor. Prosedur statistik ini mengidentifikasi pola variabel yang ada. Sejumlah besar variabel dikorelasikan dan terdapat antar korelasi yang mengindikasikan suatu faktor penting yang umum. Sebagai contoh, kita dapat mengukur sejumlah besar aspek kekuatan fisik, emosi, mental, dan spiritual. Setiap pertanyaan yang akan memberikan kita suatu skor, korelasi yang tinggi, baik positif maupun negatif, antara beberapa skor ini akan mengidentifikasikan faktor penting yang bersifat umum. Nah, yang kelima itu ada analisis sistem. Analisis sistem itu desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematik yang kompleks atau rumit untuk menentukan
prosedur dinamik, seperti perubahan sepanjang waktu, jerat umpan balik, serta unsur dan aliran hubungan. Sebagai contoh, sistem analisis digunakan untuk menggambar atau membuat diagram. Perbedaan antara SD yang berhasil dan SD yang tidak berhasil. Beberapa unsur dari sistem ini adalah harapan guru terhadap performance siswa, usaha pengajaran, dan performance siswa. Masing-masing unsur ini saling mempengaruhi dan merubah sepanjang waktu. Yang terakhir itu ada rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Yang pertama itu ada rancangan analisis jalur atau PET, analisis desain, dan rancangan panel lintas akhir atau cross ledge panel design. Nah, analisis jalur ini digunakan untuk menemukan mana dari sejumlah jalur yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Sebagai contoh, kita mengetahui terdapat hubungan antara stres dan kesehatan. Analisis jalur digunakan untuk memperlihatkan bahwa terdapat jalur kecil melalui psikologi, jalur utama yang berhubungan dengan stres dan kesehatan melalui perilaku sehat. Artinya, kita mengetahui bahwa stres mempengaruhi faktor-faktor psikologi seperti koroneri dan fungsi-fungsi kekebalan. Kita juga mengetahui bahwa kita stres, kita menghentikan kehati-hatian terhadap diri kita. Kita kurang tidur, makan kurang, gagal memperoleh latihan-latihan yang layak, dan seterusnya. Penelitian memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat antara stres, perilaku sehat, dan kesehatan daripada antara stres, psikologi, dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan statistik korelasi untuk menggambarkan kesimpulan ini. Nah, yang selanjutnya itu ada desain panel lintas akhir. Sini itu untuk mengukur dua variabel pada dua titik sekaligus. Itu digunakan sebagai contoh untuk melihat bahwa menonton kekerasan di TV lebih mengarah pada kekerasan perilaku daripada cara lain. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau ada kata yang kurang dimengerti, karena sejujurnya yang sudah tadi saya sebutkan di awal, saya pun agak bingung juga dengan materi ini. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Rika Malia akan menjelaskan tentang desain dasar penelitian korelasional. Nah, langkah-langkah penelitian ini secara umumnya, yang pertama yaitu ada penentuan masalah. Masalah dalam penelitian merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada atau sesuatu yang dijadikan target yang telah ditetapkan oleh peneliti, tetapi target tersebut tidak tercapai. Nah, di setiap penelitian, langkah awal yang dilakukan oleh seorang peneliti adalah menentukan masalah penelitian yang akan menjadi fokus tadinya. Nah, ciri-ciri permasalahan yang layak diteliti, yang pertama dapat diteliti, yang kedua mempunyai kontribusi atau kebermanfaatan bagi banyak pihak, yang ketiga yaitu dapat didukung oleh data empiris serta sesuai dengan kemampuan dan keinginan peneliti. Yang kedua yaitu peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Nah, setelah penentuan masalah, kegiatan penelitian yang penting adalah studi kepustakaan yang menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka berpikir, dan penentuan dugaan sementara, sehingga peneliti dapat mengerti serta mengalokasikan variasi pustaka pada bidangnya. Nah, macam-macam sumber untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu bisa dari jurnal, laporan hasil penelitian, buku-buku yang relevan, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu rancangan penelitian atau metodologi penelitian. Nah, pada tahap ini peneliti menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan menentukan cara pengolahan datanya. Nah, subjek yang akan dilibatkan dalam penelitian ini harus dapat
diukur dalam variabel yang menjadi fokus penelitian. Jadi subjek tersebut tuh harus relatif homogen. Nah, bila subjek yang diteliti relatif heterogen, peneliti dapat mengklasifikasikan subjek menjadi beberapa kelompok. Misalnya, apabila kita ingin mengetahui rata-rata IQ mahasiswa UIN Bandung angkatan 2017, nah berarti kan rata-rata IQ-nya itu dari semua fakultas. Nah, jelas rata-rata IQ mahasiswa antar fakultas kemungkinan besar bervariasi. Jadi tiap fakultas kan berbeda-beda tuh IQ mahasiswanya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dalam penelitian perlu adanya pengelompokan berdasarkan karakteristiknya. Selanjutnya, pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel, misalnya angket, tes, atau interview, observasi. Nah, semuanya itu ditentukan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Data yang dikumpulkan dengan instrumen tersebut harus dalam bentuk angka. Selanjutnya yaitu analisis data. Cara analisis data dalam penelitian korelasional yaitu dengan mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lainnya. Dalam penelitian korelasional, misalkan dengan teknik korelasi bivariat, digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Nah, interpretasi data pada penelitian korelasional adalah bila dua variabel dihubungkan, maka akan menghasilkan koefisien korelasional dengan simbol R. Nah, hubungan variabel tersebut dinyatakan dengan nilai dari -1 sampai +1. Nilai negatif menunjukkan korelasi negatif yang berarti variabelnya saling bertolak belakang, dan nilai positif menunjukkan korelasi positif yang berarti menunjukkan bahwa variabelnya saling mendekati ke arah yang sama. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penelitian korelasional. Nah, dalam sebuah penelitian pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Dalam penelitian korelasional ini juga terdapat kekurangan dan kelebihannya. Nah, kelebihannya yaitu di mana penelitian ini mampu menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama. Dan peneliti korelasional ini mampu menginformasikan tentang derajat atau kekuatan yang berhubungan dengan variabel yang akan ditelitinya. Dan penelitian ini juga berguna untuk mengatasi suatu masalah yang berhubungan dengan bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dan penelitian korelasional ini juga memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel untuk diselidiki secara intensif. Dan penelitian ini juga dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang sangat besar dan sampel yang sangat banyak. Nah, di balik kelebihannya pasti ada kekurangannya. Kekurangan penelitian korelasional ini yaitu di mana hasil dari penelitian korelasional ini hanya mengidentifikasi apa dengan apa. Jadi contohnya misalkan hanya mengidentifikasi suatu model pembelajaran berhubungan dengan hasil belajar siswa. Terus penelitian korelasional ini juga jarang mengontrol terhadap variabel-variabel bebas yang akan ditelitinya. Nah, segitu kekurangan dan kelebihan penelitian korelasional. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian.